Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Elis dalam video pembelajaran, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Untuk materi pada video pembelajaran kali ini yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, submateri dari iman kepada hari akhir. Meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Materinya yang akan kita bahas yang pertama, kiamat sugro, kiamat kubro, yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, surga dan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet oleh malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri. Namun akhirnya semuanya mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro, kiamat kecil, terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan kiamat sugro. Yang kedua, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Kiamat kubro memang belum terjadi. Karena itu, peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyatnya, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Di dalam Quran Surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun, jika mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW, adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah sebagai berikut. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama kalinya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendakinya. Langit menjadi terpecah-pecah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bumi yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Setelah peristiwa kiamat, kita akan mengalami proses yang selanjutnya, yaitu alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Kemudian, setelah kita melewati yaumul barzah, kita selanjutnya akan melewati yang namanya yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats, pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Selanjutnya, setelah yaumul ba'ats, kita akan berkumpul di yaumul asyar atau yaumul mahsyar. Yaumul asyar atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini kejadian manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Setelah kita melewati yaumul mahsyar, kemudian yaitu yaumul mizan atau yaumul hisab. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk memberikan keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul mizan ini disebut juga dengan yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang terakhir adalah surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak ada balasannya. Yang pertama, surga. Surga sebagai balasan amal yang baik. Seluruh perbuatan manusia telah diperhitungkan saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Kemudian balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, melebihi kenikmatan dunia.
Yang kedua adalah neraka bagi balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang-orang yang banyak melakukan dosa, kabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minuman yang sangat panas dan makanan dari pohon berduri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7, yang artinya tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Para penghuni neraka tidak akan merasa aman atau menyenangkan, sebab selalu diliputi angin dan air yang sangat panas. Begitulah gambaran pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan selama masa hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Itulah penjelasan iman kepada hari akhir. Nah, kemudian setelah kalian menyaksikan video ini, di slide terakhir ada soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa ya, dikerjakan dan dikumpulkan di classroom. Selamat belajar, semangat terus, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.